Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was salihin thumma ila arwahi amwatina wa amwatil muslimin khususan ila ruh wa hadha al-kitab al-mubarak anna Allah yaghfiru lahu wa liwalidayhi wa jami'i masyayikhi wa anna Allah yanfa'una bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah. Jamaah yang dimuliakan Allah, yuk kita baca Fatihah sekali lagi. Mungkin bisa jadi Fatihah ini sangat menolong saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Kiranya di Fatihah ini semoga Allah berikan suatu pertolongan kepada rakyat Palestina. Allah berikan kemenangan, Allah berikan ketabahan, Allah berikan kemudahan dalam segala urusan, Allah berikan perlindungan sebaik-baiknya. Bisirril Fatihah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala azza wa jalla wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharasan illa ma kana ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa ma yalza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yaghrisu gharsan, dia memanen, menanam tanaman, umpamanya padi gitu ya. Pokoknya tanaman lah, padi, dia berladang. Tidaklah seorang muslim sehat, ya, batas,
riak. Ganti nasi muruk. Subhanallah. Tidaklah seorang muslim menanam tanaman, namanya padi, namanya palawija, umbi-umbian, yang nanam durian kita, yang nanam jambu kita, mangga, begitulah tanaman. Kemudian illa maka ukilul lahu sadaqah. Hasil panennya lihat. Hasil tanaman jadi makan sendiri. Yang nanam kita, yang makan kita. Itu sedekah kata Nabi. Kalau kita sedekah sama orang lain, itu namanya sedekah. Lah kita makan sendiri, itu sedekah. Apa maksudnya? Nabi kan pernah bilang, mata kita punya hak, betul. Perut kita, semua anatomi tubuh kita punya hak. Sekarang kalau kita makan dari hasil jeripaya kita makan, namanya memenuhi hak daripada tubuh kita. Begitu luar biasa. Ambil tubuh kita sendiri hak. Berarti sebaliknya, makanya diharamkan hukumnya kalau menyakiti badan sendiri. Itulah hukumnya menyakiti badan sendiri kalau tidak uzur syar'i. Karena contohnya tato, bikin tato haram. Yang pertama nyakitin badan. Ini tato bukan permen kojek ya. Tato permen kojek. Assalamualaikum. Bang Asyid masih ingat kan tato permen kojek? Zaman dulu masih PAUD. Ini tato yang permanen. Yang pertama haramnya nyakitin badan. Jelas. Yang kedua menghalangi masuknya air ketika mandi junub, atau kalau di anggota badan, di anggota wudu, menghalangi air masuk ke anggota wudu kita. Wah, saya bikin tato bukan di sini kok, tapi di sini di lengan, kan bukan anggota wudu, tapi kan lu bakal junub. Junub kan angkat hadas besar. Hadas besar bisa keangkat dengan mandi. Lah mandi kan semuanya kudu kenal. Ya Allah, beda Pak Ustaz. Besok saya setrika nih, setrika. Assalamualaikum. Pak Ul, jangan malah jadi dosa 2 kali. Kok bisa? Kan saya ngilangin, saya berbuat, saya harus tanggung jawab. Ya boleh? Takbir. Nah, ini ada kaidah usul fikih. Ad-darar la yuzalu bid-darar. Kalau madarat itu tidak boleh dihilangkan dengan madarat. Madarat itu tidak boleh dihilangkan dengan madarat. Tato madarat dosa. Yang mudah menghilangkannya dengan cara madarat lagi. Disetrika. Badan kita rodoh. Genyek, luka, benanah. Tuh. Kalau mau hilang, tapi nyakitin badan, dosanya 2 kali. Lalu bagaimana taubatnya? Taubatnya itu asal kita udah misal janji nggak ulangin lagi. Ketika ada kesempatan kita berbuat lagi, jangan. Allah maafin. Kita punya badan bertato, Allah maafin, yang penting hati tetap Ka'bah, jangan bertato. Salah orang menghilangkan tato dengan cara nyetrika badan. Kecuali ditemukan satu cara menghilangkan tato dengan cara tidak menyakiti badan. Sekarang perkembangan teknologi ada laser, di laser, tubul, tato di laser. Sunat ada di laser sekarang sunat. Kalau sunat pakai apa dulu?
Bengkong ya, gunting. Nggak kebanyakan kan ambil. Tuh, berarti kalau ketawa gini ngantuk dia. Atau kita yang mana? Si last saya hilang. Nah, tapi mahal. Saya bisa 15 juta. Nah, utang kita banyak. Itu masih mador juga sebenarnya. Jelas ya. Uang sih bisa. Bahasa bilang satu huruf mah, pokoknya gitu. Tapi anak belum bayar sekolah, akan bagaimana? Udah, tobat aja udah. Jelas. Saya ulang sekali lagi, kita makan dari hasil yang halal itu sedekah untuk kita, masya Allah. Yang lebih menarik lagi, wa ma sudqa minhu lahu sadaqah, dan hasil tanaman kita, hasil panen kita, yang nanam kita, mangga yang nanam kita, jambu yang nanam kita, peternakan umpamanya yang ternak lele kita, tapi dicolong, yang makan orang lain, yang nanam kita, yang makan orang lain. Jelas? Illa kana lahu sadaqah, kecuali itu pun sedekah. Artinya begini nih, jangan sampai disalahpahamin. Odi, tak boleh. Itu ada ngantuk apa? Belum kerja. Ini berarti ini tidaklah hasil tanaman kita yang dicuri sama orang, kecuali itu sedekah. Wah, berarti pun kalau terus aja nih sedekah. Makanya kudu tuntas gitu. Kita punya pohon mangga, yang nanam kita, yang rawat kita, begitu buah yang nyolong bocah angon. Kan kita dongkol banget tuh. Jelas? Kata Nabi, lu dongkol, lu kecewa, lu sumpah serapah, emang balik tuh mana? Lah kan kagak. Ikhlasin aja, niatin biar sedekah buat dia. Itu maksudnya. Jelas? Dia yang dimakan itu halal. Tapi permasalahan dia nyolong dosa. Gitu. Ya kalau kagak ada hukum begitu, wah konyol dulu besar, tidak ada hukum ya. Pasti halal nggak kayak itu. Saya coba makan mangga halal nggak? Halal. Tapi mangganya mangga Pak RW. Kita colong biar berkah, sebelum naik kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan kata Nabi, kullu amrin fi bali la yubda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap segala urusan yang positif yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, berkahnya sedikit, bahkan setan ikut-ikut. Oh iya, Bang, awali langkah nyolong mangga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Sekarang baca Bismillahirrahmanirrahim itu kebaikan bukan? Dapat pahala, dihitung sama Allah. Bismillah. Apa? Iya, walaupun nyolong, artinya begini, baca Bismillahirrahmanirrahim dihitung pahala. Nah kemudian nyolongnya kan dosa tuh, ya dihitung dosa. Ntar makanya ada mizan di akhirat tuh, timbangan. Lu Bismillah sekian, lu nyolong sekian, ya timplang di neraka gitu. Jelas? Wah kalau begitu Bismillahnya 100 nih, biar kuat timbangannya. Bismillah. Makanya Allah yang kayak juga. Itu. Jadi
Jadi kalau yang namanya nyolong nggak bisa taubat kecuali hartanya dibalikin. Begitu. Umpamanya ada orang dosa mabok, begitu kan? Udah kali cambuk dia, cambuk 80 kali cambuk, 100 kali cambuk kan? 80, bukan yang mengatakan 80 atau 50 kalau udah 40. Kalau kita kan bukan hukum syariat, tetap kita harus tembus itu semua dengan kebaikan. Dia tobat, nggak mabuk lagi, kelar urusan. Yang penting jangan ngapalin lagi bisa. Apalagi bokeh, tobat itu karena nggak merugikan orang. Tobat dan nasuha. Sekolah, pesantren, kuliah, cabut kan nggak boleh tuh. Tobat. Berzina, kan berzina merugikan orang, lah untungin. Udah, lu tobat dah. Bagus sekali terakhir syariat Islam ini kalau enggak pada mati, cambukin. Tobat. Nah, lempengan ngutang, lempengan korupsi, lempengan kita ngambil barang orang, itu nggak bisa. Tobat ini baru setengah, nggak diterima kecuali raddu huquqil balikin. Kata orang yang dimakan secara zahir, begitu. Begitu. Jelas. Aduh, banyak banget lagi yang bohong banget. Nembok bohong lagi. Tapi apalah daya. Ini aja bang. Takar tuh, abang punya hasil suami berapa ya? Pokoknya 200 juta. Sekarang stop, yang ada stop. Ya jangan sampai kebabar ke anak ini. Yang kedua, banyakin sedekah. Kalau ada orang yang bisa kita balikin, ya kagak marah, balikin. Kalau ada dulu tetangga kita ambil uang 200.000, masukin ke amplop, lemparin situ atau tulis, Bu, Pak, saya dulu ngambil uang ibu sekian, tapi yang jangan pakai tulisan lo ketiknya, biar sarung begitu. Wah ini tulisan antok nih. Kalau lu sini toh, lu kan toh, iya, Pak. Menghindari itu maksudnya, menghindari. Kalau susah, kalau kita ngaku bakal ketahuan. Banyakin ibadah, mobil khusus sedekah. Setiap Jumat sedekah sekian sampai nilai yang kita ambil. Kudu begitu. Kata kita kagak balikin, jadi penyakit sama tubuh kita. Penyakit, hidup kagak benar-benar masalah. Nah itu dah. Jadi yang dimaksud, kalau kita punya tanaman, kita punya ladang, kita punya peternakan, dicolong sama orang. Yang penting kita ikhlasin niat sedekah buat dia. Jadi sedekah, jangan pakai dibalikin lagi ya. Wah enak dia loh, paling dia, gitu kan. Urusan dia ngambil soal kita dosa, kitanya aman udah gitu. Jelas. Saya punya kak adik sepupu kakek saya. Kakek saya kan alhamdulillah umurnya panjang-panjang nih. Kakek saya ada yang 115 tahun. Kakek saya yang dari ayah 93 tahun. Ini ada kemarin sepupunya di Jombang di Ciputat, umurnya sekarang 86 tahun. Kalau 86 kira-kira tua apa sebaya? Tua kan yang gigi, masih pakai lepis, masih seger, cerah, ganteng gitu sih. Bisa. Wah Nasir, apa nih? Resepnya apa sih? Fresh, wah ya. Masih pakai lepis, seger. Apa dia kata? Engkong dari dulu diajari sama guru sama engkong saya. Kan adik Kong Haji Nasir ini ngaji sama kakek saya. Engkong kan diajari
sampai 10 kali. Nggak usah pernah mau tahu urusan orang lain. Pikiran urusan sendiri, tapi jadi penyakit. Kalau bahasa kita, jangan kepo urusan orang lain. Kadang kita terlalu fokus mikirin urusan rumah tangga orang lain, padahal urusan rumah tangga sendiri kita belum becus. Kita kebangetan kepo sama seorang tua ngurusin anaknya. Ngapa lu yang repot? Ngurus anak sendiri belum tentu becus. Jangan mikirin urusan rumah tangga kan orang. Fokusin. Nah, jadi tenang aja. Jadi konsep insya Allah nih, kalau ngomong takdir kan urusan Tuhan ya. Ngomong umur panjang pendek kan urusan Allah. Tapi takdir Allah akan seiringan dengan usaha kita. Contohnya ini, kata dokter, ini yang obat asam urat. Ya, baca makan ini. Kalau udah sembuh, dijaga makannya, dijaga makannya, dan makan ini. Ya, baik dong. Begitu sembuh, yuk balikin tauhid. Yang ngasih sakit kan Tuhan, ngasih mati Tuhan. Apa urusan sama dokter? Tuh begitu. Lagi temuan sehat, emping dihajar lagi, santan dihajar. Takbir Allah, apa? Ulang tahun dia ngengsot. Asam urat tinggi. Lah kan dokter juga pakai ilmu, kiai pakai ilmu, bagiannya masing-masing. Kalau sakit fisik dokter, kalau sakit rohani ustaz, kiai, jelas. Wah belum, ini sakit asam urat, lu bacain Fatihah 70 kali, minum, insya Allah masih lengkap. Ya urusan beda-beda. Insinyur ngerti ini bangunan berapa tingkat? 7 tingkat. Berarti kedalamannya sekian. Berarti tiangnya sekian. Menggunakan besi yang sekian. Insinyur tahu ilmunya. Jangan diserahin ke ustaz, ke kiai. Udah masuk pakai aja besi holok biasa. Terus menjadi hizib, insyaallah kuatnya. Sehari lumpuh. Ya beda urusannya, jelas. Tertipuan biasa jagal kambing, sapi, kebo. Bininya mau beranak sesar, emang dia sesar kan? Kasih dokter. Itulah yang kata Nabi, iza wussidal amru li ghairi ahli fantasib sa'ah. Kalau satu urusan dikasih orang yang kagak ahlinya, di satu urusan dikasih orang yang bukan ahli, tunggu kehancuran. Nanti ngerti insan listrik? Ngerti nggak? Ngerti? Ada kagak ngerti? Jangan sekarang kan, dong Ustaz. Ada yang taklim, ya. Untuk pegang mesin dong. Gua kasih terus lu ngaji pada sesat semuanya. Kalau makanya manusia itu Bang Asep kalbunyan. Betul? Muslim yang satu dengan muslim yang lainnya seperti satu bangunan. Ya syuddu ba'duhum ba'da dayat. Yang setiap elemen bangunan itu saling menguatkan. Contohnya bangunan masjid, bangunan rumah, bangunan gedung. Faktanya kita butuh semen, betul. Faktanya kita butuh pasir. Faktanya kita butuh hebel, bata, betul nggak? Terus lagi kata semen, lu mencemen, gua semen. Sekarang bikin bangunan semen semuanya, jadi kagak? Pasir merasa lebih hebat di dunia. Pasir gua pasir. Jangan sombong. Nggak diikat sama semen kagak jadi. Coba gua kontrakan pasir. Jadi kagak? Jadi kagak? Bata. Pasir. Lu
kecil, ringkih lu mah, semen lu pakai tepung, bata gede gua bata. Bikin kontrakan bata sama jorogin rubuh. Gak bisa, masing-masing jelas saling menguatkan. Ada yang ahli di bidang masing-masing, ada yang ahli agama, ada yang insinyur, ada yang petani. Lah kalau semuanya ustaz mau makan tasbih. Begitupun kita dengan rakyat Palestina saling menguatkan. Anto paha lu mana tuh paha? Pegang paha. Kalau cubit kan gini. Kalau bahasa Betawi cubit gede empos. Jelas. Paha ente ada empos dua. Pasti yang teriak mulut. Betul nggak? Berarti connect dia punya grup WhatsApp nih. Tapi udah mana cantongan 7 jam kalau sembuh. Anehnya kalau cantongan mau kepentok mulu kan. Jadi sinyalnya keluar dit gitu. Coba ya pas cantongan. Tiba tembok lagi. Nyampe pun. Waduh. Yang sakit kaki, yang ngomong adalah mulut. Semuanya pada meriang. Itulah Muslim. Palestina menderita. Lu jangan ketawa-tawa. Kita ketawa-ketawa di sini wal bahaim sama. Kita sama binatang sama. Tapi kita kan kerja, sosialisasi, kita ngaji. Dalam penyampaian perlu ada humornya. Emang boleh ketawa? Makanya untuk menjadi nanti kalau ditanya sama Allah siapa saudara-saudara di kuburan tuh ya kuburan nanti ada pertanyaan dari HRD kuburan namanya Munkar Nakir. Pertanyaannya bukan pilihan ganda atau esai, langsung pertanyaannya ditanya sama malaikat, man rabbuka, kita bisa jawab, wa man nabiyuka, kita bisa jawab. 6 pertanyaan, 1 kagak bisa, gebugin lagi. Wa man ikhwan, siapa saudara-saudaramu? Jawabannya al-muslimuna wal mu'minuna ikhwan. Orang-orang muslim dan orang-orang mukmin adalah saudara saya. Tapi ketika ada orang yang suka menderita, rakyat Palestina menderita, kita doa aja kan. Bersama orang Palestina, doain. Ada juga. Laisa minna man lam yahtamma bi amril muslimin. Bukan termasuk golongan umat saya yang tidak peduli dengan urusan penderitaan orang muslim lainnya. Namanya Fatihah, dia kata 1 habis sholat. Kita doa. Mungkin doa saya tidak dikabul karena saya lemes ngomong doang. Tapi doa dayat yang ngantuk-ngantuk dia ikhlas. Sebab orang takut bini itu diijabah orang. Ipul. Assalamualaikum. Ini bukan sim ya. Ada laki kematan takut sama bininya. Walak kayak monster, kayak megalodon. Berarti suaminya kan sabar banget ya. Nah suami sabar itu doanya dikabul sama Allah. Mungkin doa saya nih gak dikabul, tapi doa Ipul madaya dikabul. Al-Fatihah ya Allah. Mudah-mudahan rakyat Palestina diberikan kemenangan, pertolongan, perlindungan, Fatihah. Saya mau doa, semua doa. Ada 1 di sini dikabul. Bisa nahan itu pahala badan musibah. Makanya kata Nabi, doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Kita nggak punya nuklir, kita nggak punya granat, tembus dengan doa kita. Itu juga nanti menjadi saksi. Ditanya nanti di kuburan, Bang Bejo, man ikhwanuka? Bejo, siapa saudara-saudaramu? Bisa jawab karena kita Fatihah, kita doain begitu. Jelas? Tapi model kayak tempoh hari udah kagak pernah posting, udah itu urusan masing-masing ya. Udah gak pernah doain, ngenyek lagi ngenyek.
kuah dikata, Ustaz, ngapain pakai sorban Palestina? Wih, gue bisa turun ke kopral lagi nih saudara nih. Asmar dekat gue ya kan, biar sampai muka lu nih. Bercanda, mengerawat urusan Palestina, dia kata nih, kan urusan dia sendiri. Kita nggak usah lebay, jadi begitu, nggak usah lebay. Saya mungkin menghargai ya rumah-rumah yang lainnya. Jelasan seperti itu. Tapi saya heran gitu. Dijelasin hampir setengah jam. Kayaknya mencoba nahan emosi tadi. Kayak kagak kubris Tuhan. Itu hatinya terbuat dari apa? Pasti makanan nih, makanan haram manusia. Ya Allah ya ini. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu gitu, dia ngomong gitu. Bang sini lah, ya, kita ngambil. Keluar kamar kagak berbentuk Tuhan. Begitu Bang. Kalau 10 tahun yang lalu, kalau sekarang banyak. Bagaimanapun juga orang yang kuat itu kata Nabi, orang yang bisa menahan emosinya ketika dia mampu marah. Nih, balik lagi, kalau kita dizolimin, itu dia ambil kita punya barang, biar jadi sedekah ya, niatin dah guna sedekah aja buat dia, biar dimakan juga nggak jadi takah. Tapi kita kadang gerundel, lah kalau gitu enakan dia kita kemarin, dia mah tetap dosa, kan dia ngambil barang kita zolim. Tapi mudah-mudahan karena kita sedekahin tuh yang barang kita dimakan sama dia, jadi pahala, jadi berkah, jadi tobat gitu. Jelas. Setan tuh mengalir di tubuh manusia searah dengan aliran darah. Darah ngalir di situ, setan ngalir tuh, bukan di tulang, bukan di paha, di darah. Nah sekarang tanya guru-guru, darah itu terbuat dari apa? Sari padi, makanan, minuman, semua yang kita konsumsi jadi darah, ya kan? Terus kan? Lah kalau makanannya haram, jadi darah itu jadi tunggangan setan mulu, makanya malas ngaji, malas ibadah, sampai sama ustadz tunyek, sama ulama menghina. Tidaklah ada seorang manusia berani menghina ulama yang soleh kecuali dia keluar dari rahim seorang pelacur. Auzubillah. Jelas. Hati-hati makanya. Permasalahan kiai itu beda politik, beda partai, itu furu'iyah, cuma ijtihad. Yang jelas kiai tetap kiai karena di dadanya ilmu. Jelas ya. Jangan mentang-mentang beda politik, beda partai, kita jadi antipati, kita jadi kagak takzim, jangan, bodoh namanya kita sebagai murid. Nah, kembali lagi, itu uang yang dicolong sama dia, itu motor, itu benda yang dicolong sama dia, itu ternak lele kita, itu buah kita yang dicolong sama dia. Kalau diniatin ikhlas biar sedekah sama dia, kan kagak jadi setan jadi tubuh dia. Mudah-mudahan mendorong dia jadi taubat. Itu maksudnya luar biasa. Jelas, jelas ya. Diseselin emang balik, ada. Disumpah sama, waduh gue sumpah dia kondor tuh dia belum. Emang balik, ada. Nangis pompai, emang balik, ada. Maka langkah terbaik kata Nabi, niat sedekah. Masya Allah. Tapi Ustaz saya udah sedekahin, udah niat ikhlas. Kadang niat dia jadi merundal lagi, bukan sedekah nih Pak. Jangan. Mau tahu sedekah ini, Om Erwin? Mau tahu nggak keikhlasan tuh gitu? Bayangin atau lagi jongkok buang emas, gitu. Itu perbuatan ikhlas luar biasa. Plum. Selamat tinggal sayang. Aku ikhlas menepas. Gitu. Ada nggak orang lagi boker gitu,
Kebanyakan lagi ya. Mubazir. Nah kalau ente bisa ngikhlasin barang yang udah dicolong, boleh begitu, itu ikhlas. Jadi ilmu ikhlas itu ilmu ente ngebuang emas. Tak harap kau kembali saya. Bang Bejo kali makan banyak pokoknya, begitu keluar, aduh banyak kan? Karena hakikatnya yang kita keluarkan kotoran, sedekah zakat. Jelas. Alhamdulillah. Ini salah jawab. Wala yalza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah. Dan tidaklah yang diambil oleh orang. Kalau dia kan dicolong, ini diambil. Artinya begini. Bang Haji, maaf ya, itu kan ada kampung yang pinggir-pinggiran sono, udah dekat Empang. Yang memang Bang Haji kan udah ngambil tuh. Terus itu kampung-kampung Bang Haji yang udah yang saya ke Empang, saya ambilin ya, saya resepsi. Biar mau ngapain Bang? Saya mau makan. Ambil nih. Kalau belum yang ini Bang bawa. Gitu. Umpama kan ngomong yang di tengah, yang di emperan tuh, emperan kali, emperan Empang, yang ini sedekah juga, masya Allah. Tabassumuka liwajhi akhika sedekah. Sampai senyum di hadapan saudaramu itu sedekah. Tapi juga sedekah jangan banyak-banyak. Ketemu tiang listrik senyum, ketemu sendal jepit senyum, itu gila. Termasuk sedekah yang bablas yang dianjurkan, sama bini tetangga senyum, sama bini sendiri juga ada tempur terus. Mau mana bunda? Sama ini aja ya, jigi bang. Sama bini sendiri, goblok sih. Jangan begitu kok. Lihat, saya punya teman penyuluh, tahu Pak? Beliau bilang tingkat perceraian tahun ini semakin meningkat. Faktanya begitu. Padahal majelis taklim mungkin menjauh, maulid mungkin banyak, tabligh akbar di mana-mana, majelis zikir luar biasa. Kenapa nggak ada efeknya? Mana yang salah Ustaz? Atau jemaahnya yang masukkan itu lagi? Gak usah saya menyalahkan. Jelas sekarang hadir majelis taklim, amalin mungkin kagak diamalin. Terus ya. Faktor pertama karena finansial, suaminya di PHK, belum dapat kerja, tambah lagi malas, berdoa ya mengancing, mungkin gitu belum ada. Bininya kagak sanggup untuk cerai. Yang kedua nih, udah tidak ada romantis, udah tidak ada romantis di kehidupan. Kalau cinta sama Rasul, cinta sama Nabi Muhammad Bangkibul, contoh romantisnya Rasulullah. Sampai Rasulullah wafat, romantis tidak hilang. Kemanapun Rasulullah aktivitas, kalau bisa ngajak istri pasti diajak. Mulai turun tunggangan, selalu menggenggam tangan Siti Aisyah, romantis luar biasa. Diajarkan tuh Rasul kepada kita. Mulai dari sekarang, yang megang tangan begini, nyolak-nyolak lagi mau ganti oli doang. Ya. Mending jago banget kayak ayam. Gaya doang doang. Makanya kudu jago juga urusan begitu mah. Iya, olahraga
Kata bini, udah bang, ya bang. Diajarkan masalah ini, romantis. Udah kemistrinya dapat, hatinya nyatu, insya Allah. Saya ngomong begini kalau saya nggak saya amalin, munafik saya. Saya ngomong begini, insya Allah kalau saya sudah amalin. Kalau tanya gigi teman-teman, kalau saya kemarin contoh ke mall, saya ajak istri saya dari mulai turun mobil saya genggam tangan istri saya, biar nggak belanja dulu, biar nggak belanja dulu. Cuma beres kan genggam di rumah. Dia kalau kita pegang jalan banget, asal lemas dari sono, ada di mau lagi. Yang penting jaga kita punya omongan. Jangan sampai ribut di depan anak. Ngomong bahasa kebun binatang Ragunan. Kalau ribut di depan anak, nyalahin Quran, waliyaqulu qawlan sadida. Dan berbicara di depan anak dengan bahasa yang baik. Ya. Ini sedekah juga. Senyum di hadapan saudara adalah ibadah, adalah sedekah. Sampai kita nolong ngangkatin barang orang untuk ketunggangannya, itu sedekah. Sampai ada duri di jalan, ada beling di jalan, paku di jalan, kita singkirin biar nggak kena, itu sedekah. Tapi kadang kita lupa dengan sedekah hati. Jadi di paku payung ada di jalan kita singkirin, duri beling di jalan kita singkirin biar nggak kena. Tapi kadang hati kita suka nusuk hati tetangga, ngina, dengki, fitnah, ngomong gak beralasan, SMS, senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. Tetangga punya motor baru yang meriang, tetangga punya mobil baru yang jauh nama di rumah sakit juga, udah dirawat di rumah sakit Bang Bejo, masih dengar juga tetangga beli kontrakan baru, mati langsung. Makanya dengki itu mendekin umur. Tadi lihat imajinasi umur 86 segera itu, gak usah ribet urusan orang lain, pikir rumah tangga kita sendiri. Iya, ya Allah, subhan, alhamdulillah, la haula illa, masya Allah. Siap apa nih? Sampai sini ada pertanyaan? 5 menit lagi. Kalau sampai 1 jam pun beda, air putih itu maksudnya. Itu kan. Gimana? Ikan. Nyari ikan. Iya, nyari ikan terus banjir di bawah itu. Terus pada mancingin, yang punya kagak ada tuh, nggak ada tuh gimana itu? Ya. Begini, kita ngomong hukumnya. Ngomong hukum ini. Bang Ipul punya rumah dempetan sama rumah saya, cuma beda setembok doang, paling 2 meter. Di rumah Bang Ipul ada pohon mangga. Pohon mangganya berbuah, tapi sebagian daripada dahan pohonnya ke rumah saya. Jelas, secara hukum karena pohon mangga sebagian punya Bang Ipul masuk ke ranah lingkungan saya, sekalipun dia tanamnya di rumah ente, maka saya ambil itu pohonnya, saya ambil itu buahnya, hak saya dan boleh, tidak dosa. Jelas. Kalau nggak mau diambil, pas dong yang masuk mari, gitu. Jelas. Jangan pakai dalil-dalil, oh ini kan tunggu di sini, pakai hukum ya. Kalau ada pakai hukum jelas. Nah sekarang kita miara lele, ulame di kolom-kolom kita banjir, ngebludak, ngeperlele, kok ngaji mugeni, so lele, wah lele, dibikin pecah, ya kan? Enak banget
Ji, bukan halal. PA, gue dapat di sini. Gue jangan malu. Sama kayak gitu. Secara hukum boleh, jelas. Ya, bagi saya apa? Tapi kalau ngomong di jauh fikih boleh. Kalau ngomong moral hukum, tasawuf itu maksudnya subhat. Khawatir dia redo gitu ya. Maka kalau dapat seperti itu, ya aja dulu biar barang 3 hari seminggu. Ada yang kehilangan kan? Itu jelas. Kalau ambil, udah mau aja buat aja ya. Gitu. Termasuk burung dara, nemplok sendiri kita rawat lah. Oh dikelepekin. Ya sebab burung darahnya mata Jawa kan cakep, dia kan selam. Dapat megan sepasang. Assalamualaikum. Tuh nyolong. Ya burung orang lagi tes, lagi ditembak. Iya. Ditembak, disimpruk, biar balik ke dalam. Keplekin. Oke kan. Nolong namanya. Tapi kalau nggak ada usaha untuk ngambil, untuk keplekin, bila ada burung, kita tangkap boleh, rawati. Jangan usaha miliki setahun, taruh gantang depan rumah kita. Kalau ada yang nyatin, informasiin, umumin. Kalau ada yang ngakuin, kasih gitu. Jelas? Ya. Ini dijual. Semuanya perlu pakai hukum. Jelas. Jadi hukum itu kan Allah sayang sama kita, betul? Bocah kelas bocah umur 3 tahun, 4 tahun, 3 tahun lah. Lihat bapak maknya terima telepon enak banget. Satu saat maknya toilet, lagi nyetrika. Bocah megang setrikaan, mau kayak emaknya gitu. Panas banget, aku bagus, emaknya buru-buru keluar. Pegang sentilin, ini panas, marah, disentil. Itu kan sayang kan, jelas. Hukumnya nggak boleh setrika panas nempel ke pipi kamu. Itu hukum. Kenapa? Kamu belum tahu. Kalau udah besar dikasih tahu nggak boleh, karena buat kita. Nyolong nggak boleh, haram hukumnya. Fitnah orang nggak boleh hukumnya, karena buat kita juga kepentingannya. Gitu maksudnya. Ini tadi masalah apa tuh? Tadi ngomong apa tadi? Bukan. Oh iya, coba begitu Bang Betul. Pulang kerja di kantor apa di mana gitu, nemu dompet mau logam mulia yang 20 gram, nemu apa yang berharga. Alhamdulillah, Bismillah, bego namanya. Kalau ngaji tahu ilmunya pun. Barang temuan itu disebutnya luqotoh dalam konsep fikih. Luqotoh bukan luqotok, luqotoh. Barang temuan. Bagaimana kita menyikapi barang temuan betul? Maka barang temuan itu tidak boleh dimiliki, apalagi dijual, tapi wajib kita pegang. Umpamanya dapat emas batangan 20 gram. Kita pikir mah coklat, tapi kok beli senar begini? Emasnya kuningan kan, dicek, oh bener emas. Saya jual, saya beli deh. Oh jangan, punya orang. Udah tahu emas ya. Nemunya di mana? Di depan minimarket. Maka aturan agama kita wajiblah diumumkan di TKP selama 1 tahun. Bagaimana caranya? Kan tidak boleh tempel sembarang tempel. Ada satpam, ada orang ketemu kasih tahu ya, kalau ada yang kehilangan emas, tapi jangan disebutin ausofuhu, jangan disebutin kriterianya.
Masuk tangan, scanner kan banyak yang ngaku. Pokoknya umum aja umum. Kasih tahu ya bang, deh, semua kasih tahu di situ. Kasirnya semua. Kalau ada pelanggan yang merasa kayak Mas hubungi saya. Oh baik pak. Masnya bagaimana? Jangan kasih tahu. Karena pada ngaku. Nah, ada saya kehilangan Mas pak. Yang mana? Cincin saya. Oh berarti salah. Oh bukan cincinnya bukan. Jelas ya. Setahun udah genap 12 bulan, maka bolehlah itu emas atau barang temuan kita miliki. Dengan satu catatan, di kemudian hari ada yang mengakui itu emasnya dalam kriteria tersebut, wajib kita baliki. Begitu caranya. Halal itu yang dimakan, dibaliki. Ini belum 12 bulan. Diumumin kakak, rezeki nongkrong di sepeda anak tabrakan, lu makan, anak nongkrong, kagak pernah nangkep pelajaran. Waalaikumsalam. Tadi lagi begini nih, ada bangsa bukan manusia. Hanya mas saya sering banget begitu. Barusan, iya, renanya barusan. Sering banget begitu, bukan bangsa kita. Ibu ketawa, berarti di sholat juga temuan ya. Assalamualaikum. Nah, jemaah. Jadi kita perlu ngerti. Waduh, kan saya kalian nyolong. Masalahnya saya belum dapat ilmunya. Justru itu dapat ini sekarang. Yang dapat apa di tempat duit umpamanya 200.000. Jangan sampai yang udah lo makan jadi barang, kan menyalahi aturan kan hukumnya. Tapi kan baru tahu sekarang hukum tak berlaku surut, karena udah tahu sekarang ada kotak amal masjid kasih orang 10.000 dan 10.000 lagi niatin nih selama 10.000 sampai 200.000 tuh 10 niatin buat pahala orang yang hilang tersebut. Itu beres urusan. Tidak ada satu permasalahan dalam agama kita kecuali pasti ada solusinya. Enak kalau pakai hukum. Jelas. Coba dapat 200.000. Kalau bagi ente mah kecil ya, uang miliaran. Tapi tetap aja asal dapat. Waduh, rezeki nomblok ya kan. Makan Bang Asep. Makan di terakhir teman-teman dia mulai tahu kan kita dalamnya. Orang yang kehilangan kagak redo kan bisa jadi 2.000 buat dia mah berat amat luar biasa. Kalau dapat habis makir 2 hari 2.000 hilang, aduh gua kagak redo. Biar kondor budi kan boleh. Begitu buat bisa jadi. Gatal lu kagak hilang-hilang itu. Salah 88 udah 12 dusin masih aja kayak saya gatal kayak kunyuk. Doaul mazlum mustajab. Itu kata tadi, doa orang yang dizolimi dia. Kata kan saya kagak niat zolimin. Bener lu kagak niat ambil barang orang, tapi lu salah secara individu. Harusnya 200.000 itu umumin di TKP. Kan bisa jadi satu saatnya ke situ juga usaha itu ilmu ya. Apa pakai ilmu, coba lu main bola, main futsal pakai ilmu ya kan, masukin ke gawang orang pakai tangan, bola paling diseblak. Jangan segera masukin. Kalau pemain nggak boleh megang bola kecuali wasit, kecuali kiper. Lu striker, back nggak boleh. Hak asasi manusia, anak-anak ngomong-ngomong ya, gua belum boleh masukin ke gawang, nggak bisa begitu. Semua ada hukumnya. Termasuk jangan egois jadi laki-laki, jangan cuma ngina bini doang. Bini urus, tukang lu bagi sawah. Ini kebanggaan gendut, coba gendut. Aduh ya. Kalau lu mau kondangan pakai batik, kalau mau tidur pakai bantal, bini lu mau kelihatan cantik tambahin modal. Betul tuh kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah saya ala zikrika, agar senantiasa ingat kepada, wa syukrika, dan senantiasa bersyukur kepada, wa husni ibadatika, dan baik ibadah kepada. Jadi kalau ada bersyukur, ingat Allah, baik ibadah, pasti salah. Baca setiap habis sholat fardu. Ayo bareng-bareng. Allahumma a'inni. Kalau jama' a'inna ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa? Ntar dicek di Google, di YouTube. Allahumma a'inni, awak ntar keluar dari ya. Dan memang doa itu 10%, 90% itu ya usaha kita. Jadi terkadang kita udah mau bener nih, dikasih ujian justru sama Allah biar kita emosi lagi. Jelas ya? Nah, dalam kondisi seperti itu doa udah, maka tambah doa yang kedua biar Allah kasih mantap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aksain. Paksain dulu tahu jelas Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Baca ya, kita lagi kan setiap habis sholat fardu kalau jemaah mas saya pasti saya baca, karena Nabi baca doa itu setiap habis sholat. Ini setiap habis sholat baca doa kul husum sangkul bukeni baca. Ya Allah Jibril jorok muka Allah Israfil malaikat doa absen ngapain? Yang dibaca sama Nabi kan dibaca. Aja yang dibaca sama Nabi, sahabat Nabi sholat fardu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Habis sholat fardu Nabi baca doa itu. Mau baca yang lain silahkan. Ini baru doa. Allahumma inna selamatan fid din, selamatan fid din. Ngomongnya kagak beres. Salamatan fid din. Wal dunya wal akhirah wal akhirah. Engko. Wa afiatan fi jasadi wa barakatan fi rezeki. Bukan nggak boleh, dahulukan yang lebih penting daripada yang itu maksudnya. Ya, oke, cukup. Ya, kita doa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وارزقنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم اغفر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم اغفر إخواننا المجاهدين في فلسطين وارزقهم النصر والفتح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر على جميع أبطاله نصرا عزيزا واخذلهم له خذلانا كبيرا.
وظللهم له ظلا لا مثيل له حتى ينقعوا ويخضعوا له وارزقه برهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.